Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat bolu kukus tiramisu yang super enak. Teksturnya ini lembut dan cara membuatnya juga cukup mudah. Di sini saya menggunakan takaran sendok. Jadi buat teman-teman yang gak ada timbangan bisa banget cobain resep ini. Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, kita siapkan bahan keringnya terlebih dahulu. Di sini ada 18 sendok makan tepung terigu atau 180 gram. Nah, untuk per sendoknya itu seperti ini, tidak terlalu peres dan tidak terlalu munjung, jadi cembung seperti ini. Untuk 1 sendoknya itu kurang lebih setara dengan 10 gram. Nah, ini kita ayak terlebih dahulu agar nanti saat mencampur dengan adonan telurnya tidak banyak tepung yang menggumpal dan mencampurnya juga lebih mudah ya. Lalu di sini ada 2 sendok makan susu bubuk dan 2 sendok makan tepung maizena. Untuk 1 sendok makannya sama seperti tadi, tidak terlalu munjung. Dan di sini juga ada setengah sendok teh baking powder. Setelah diayak, bisa diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau bahan keringnya sudah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, lalu masukkan 5 butir telur. Untuk telurnya pastikan masih bagus dan di suhu ruangan ya. Lalu masukkan 11,5 sendok makan gula pasir atau setara dengan 170 gram. Untuk 1 sendoknya itu munjung, jadi tinggi menggunung seperti ini. Untuk 1 sendok munjung itu beratnya setara dengan 15 gram. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili. Masukkan juga setengah sendok teh SP. Ini di mixer menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini bisa dinaikkan sampai ke kecepatan paling tinggi dan lanjut di mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Untuk lama memixernya kurang lebih selama 8-10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, seperti ini, adonannya sudah putih, kental, dan jejak pada adonannya sudah tidak mudah turun. Berarti ini adonannya sudah siap. Untuk mixernya bisa kita sisihkan aja. Ratakan bagian pinggirannya menggunakan spatula. Tuh, ini adonannya kental ya. Masukkan bahan kering yang sudah kita ayak di awal tadi. Ini dimasukkan secara bertahap. Jadi sedikit demi sedikit diaduk balik seperti ini, pelan-pelan aja biar adonannya nggak mudah turun. Kalau teman-teman mau pakai mixer boleh banget, cukup menggunakan kecepatan rendah aja ya, asal tercampur rata. Lalu masukkan 100 ml santan. Ini dimasukkan bertahap juga. Untuk santannya saya pakai santan instan ditambah air. Nah, lanjut masukkan semua sisa bahan keringnya. Setelah bahan keringnya tercampur rata, masukkan sisa santannya dan masukkan juga 100 ml minyak goreng. Ini dimasukkan semuanya. Lanjut diaduk sampai tercampur rata. Untuk mengaduknya masih sama, diaduk balik pelan-pelan aja. Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak bantat ya.
Nah, seperti ini sudah tercampur rata. Ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Seperti ini sudah dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang satu bagian saya tambahkan pasta coklat. Untuk mereknya bisa disesuaikan aja ya. Lalu satu bagiannya lagi saya tambahkan pasta mocha. Lanjut, ini diaduk sampai tercampur rata. Untuk yang satu bagian, ini lebih sedikit adonannya, ditambahkan dengan 50 gram mesis coklat. Jadi dia lebih sedikit dibanding yang 2 di depan ini ya. Diaduk-aduk pelan-pelan aja. Kalau semuanya sudah tercampur rata, siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Loyangnya di sini saya pakai ukuran 18 x 18 cm. Bagian bawahnya sudah dioles menggunakan margarin dan ditambah menggunakan baking paper. Untuk bagian samping-sampingnya ini nggak perlu dioles ya. Yang pertama kita tuangkan dulu adonan yang diberi pasta coklat. Dituangkan semuanya, lalu bisa diratakan. Nah, seperti ini agar tidak banyak udara yang terperangkap. Dihentak-hentakkan beberapa kali. Nah, ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Lalu ini dikukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Seperti ini, setelah 10 menit dikukus bisa dimasukkan adonan yang diberi pasta mocha. Nah, jangan lupa diratakan. Lalu dikukus lagi selama 10 menit. Nah, ini untuk adonan yang terakhir kita kukus selama kurang lebih 25 menit tetap menggunakan api cenderung kecil. Setelah dikukus selama kurang lebih 25 menit, ini sudah matang atau bisa dites tusuk terlebih dahulu. Kalau tidak ada adonan yang menempel berarti bolunya sudah matang dan siap untuk diangkat. Untuk mengeluarkan dari loyangnya bisa disisir-sisir dulu bagian pinggirannya agar lebih mudah. Pelan-pelan aja. Lalu tinggal dikeluarkan. Nah, ini pelan-pelan karena bolunya masih panas. Lepaskan baking papernya. Kalau pakai baking paper ini lebih mudah ya teman-teman. Jadi dia nggak lengket di loyangnya. Bagian pinggirannya bisa kita potong sedikit, dirapikan. Jadi agar perlapisannya itu bisa kelihatan lebih jelas. Nah, ini dia, cantik banget. Ini perpaduan yang pas banget, enak banget, wajib dicobain ya. Dijual utuh begini juga bisa, atau kalau mau dipotong-potong juga bisa banget. Ini bisa untuk cemilan, suguhan arisan, untuk isian snack box juga cantik banget. Untuk harganya bisa disesuaikan dengan harga bahan di kota masing-masing. Tuh, perlapisannya benar-benar cantik banget ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau ada ide atau saran bisa banget komen di bawah. Terima kasih.